Baik, terima kasih. Pertanyaannya sungguh luar biasa. Jadi dalam artian respon bagaimana IKM dan UKM yang ada di Kota Blitar ini betul-betul bisa berperan dalam rangka untuk meningkatkan pemulihan ekonomi daerah, akan nanti pada ujungnya adalah pemulihan ekonomi nasional. Ada 3 item yang bisa saya tangkap ya. Nanti tentunya juga mohon dari Pak Ketua, Pak Wakil, mungkin juga Pak Sekretariat bisa menyempurnakan. Yang pertama adalah bagaimana mapping ya. Mapping itu pemetaan yang ditanyakan Mbak Sana tadi dari AUM ya. Kemudian juga dari Asumi. Saya nggak memisahkan diri, tetap saya satukan dari Asumi ini yang karena sudah sering, termasuk kemarin pada waktu saya ada pertemuan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia di Bali, ini beliau juga saya ajak untuk membawa produknya, kita kenalkan dengan teman-teman pemerintah kota seluruh Indonesia di sana. Juga yang terakhir dari komunitas Kampung Tanjung Sari Pak Tua ya. Ya Pak. Ya, saya juga melihat pada saat kebakaran di sana. Ya, tapi sudah bangkit lagi Pak ya. Alhamdulillah siapa? Sekarang banyak Pak sekarang Pak. Iya. Memang begini. Jadi saya sepakat kalau klinik yang akan dibentuk ini dalam rangka memfasilitasi teman-teman yang mungkin karena enggan, karena suka dan sebagainya. Bagaimana supaya mereka ini lebih leluasa ketika mengalami kesulitan-kesulitan, kemudian kepingin berkonsultasi atau mohon pendampingan dengan terutama tim akademisi tadi ya, yang dari Unibro. Saya sepakat ini tugas dari Indak dan Koperasi ya, karena memang leading sektornya yang pas itu. Saya berharap bisa difasilitasi Pak Hakim maupun sekarang Pak Julianto. Ini adalah tugas panjenengan. Bagaimana supaya teman-teman IKM dan UKM ini merasa enjoy, merasa tidak suka, merasa nyantai, merasa terbantu ketika dihadapkan pada masalah. Saya memang paham bahwa kadang-kadang para pelaku-pelaku IKM kita ini wes dadi kon menteleng dulem di HP kadang-kadang sing didulem bolak-balik keliru ya. Nah ini memang kalau hadir secara langsung di tempat yang sudah disiapkan itu mungkin lebih enjoy. Satu contoh aja misalkan termasuk yang ditanyakan dari AUM itu di PIPP itu ada 3 anjungan. Saya kira bisa salah satu diantaranya itu dimanfaatkan untuk menempatkan produk-produk khas Kota Blitar sekaligus dijadikan tempat untuk teman-teman istilahnya showroom sekaligus klinik. Ya, di sana showroom dari produk-produk hasil yang dihasilkan oleh IKM dan UKM, tapi sekaligus dimanfaatkan oleh tenaga konselor, sehingga nanti teman-teman yang ada kesulitan apa saja di sana bisa difasilitasi baik dari sisi indaknya maupun dari sisi kooperasinya, sehingga betul-betul terbantu. Karena gini, satu contoh aja kemarin ada problem yang Kendang Sentul, Bu, Pak Tohari ya. Pak Tohari ini kan termasuk pengusaha Kendang Sentul yang sukses ya. Pada saat dia jadi pengusaha dari Korea, dalam 1 bulan bisa mengirim 2-3 kontainer jalan terus sehingga karyawannya bisa bekerja, produknya juga terkirim ke sana. Tapi di masa pandemi ini tiba-tiba dihentikan
pihak Korea sana. Nah, sementara Pak Tohari tidak memprediksi kalau sampai terjadi seperti itu. Akhirnya Pak Tohari harus membayar bunga yang di banknya karena mudahnya pinjam, juga harus bayari karyawannya. Kalau kondisi ini terus-menerus tidak segera terfasilitasi, saya kira bisa akan kolab sampai beliau akan menjual aset yang berupa tanahnya. Kan kasihan. Nah, dalam hal ini nanti bisa difasilitasi bagaimana komunikasi dengan salah satu bank BRI yang dalam hal ini banyak memberikan pinjaman dari kredit usaha rakyat, yang itu bisa dimanfaatkan dalam rangka mengatasi hal yang semacam ini. Ini salah satu contohnya. Sehingga dengan demikian, insya Allah kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman, kalau yang muda-muda saya tidak ada masalah. Bagaimana setelah diklat oleh koperasi maupun indang ini, kemudian mencoba untuk mempraktekkan masih UPW saja, tapi untuk yang sudah manula kadang-kadang ini juga satu kendala tersendiri ketika tidak senior Pak, jangan manula. Senior yang gaptek tidak salah. Gaptek ini kadang-kadang juga sebetulnya ingin, tapi karena keterbatasan kemampuan tadi akhirnya menjadi kendala tersendiri. Jadi saya kira itu respon saya. Jadi tolong nanti indang sama koperasi ini ke depan harus, kita tidak bisa, mohon maaf, OPD ini kemarin sudah saya tekankan, sekarang tidak bisa kita ini hanya kerja yang biasa-biasa saja, harus luar biasa. Karena apa? Masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah pandai, IKM, UMKM sudah sering ditatar, tapi kalau dinasnya gaptek, ya apa artinya? Jadi harus mampu memberikan pendampingan kepada IKM dan UKM ini sehingga usaha yang dikelola itu bisa semakin meningkat, sehingga ekonomi masyarakat Kota Blitar semakin maju. Saya kira itu, monggo barangkali Pak Sarul ya, dan Waalaikumsalam. Pak Wali Kota, pimpinan DPRD dan seluruh anggota Komisi 2, seluruh dari OPD, asisten, Bapak Ibu dari pelaku IKM, UMKM. Nah, jadi kemarin itu Pak Hakim melaporkan mengadakan agenda ini karena di Wisma Citro ada kendala Mas ya, akhirnya mencoba untuk di sini dan lapor kepada Bu Sekwan Bu Eka. Aku nggak ngerti kisah menawangi Bu Eka atau Pak Hakim yang pengen Alhamdulillah, dan inilah kondisinya. Karena kami sendiri juga mencoba untuk monggo kami persilakan seluruh elemen, utamanya OPD, apabila memerlukan gedung, kami persilakan untuk di sini senyaman, tidak berbarengan dengan kegiatan yang lain. Kalau dulu mungkin ini hanya untuk kegiatan DPRD, sehingga yang diundang hanya OPD, lurah sama dan sebagainya, ini kami persilahkan untuk semuanya. Pokoknya ganti mantu di sunatan dan semacam itu ya. Kalau seminar monggo. Tadi kan disampaikan oleh Pak dari Asumi, kan seakan di sini itu sakral sehingga ben gak sakral. Mari kita pakai ini gedung milik rakyat, kita manfaatkan sepenuhnya. tepuk tangan dong. Ini baru pertama luar biasa loh di kota kita. Kondisinya seperti ini, nanti anak-anak kurang luye yuk. Mari kita sikapi bersama. Tuh. Nah, selanjutnya tadi menyikapi dari beberapa keluhan ya. Memang saya sendiri secara pribadi urusan teknologi yo gaptek. Mencet tadi so S R itu yo semono kuwi.
kegedean jempol. Nah itu monggo nanti dinas terkait untuk bisa lebih intent terhadap para pelaku UMKM ini. Tapi intinya bahwa menurut saya dan kami juga sering ngobrol dengan pimpinan, kebetulan pimpinan Pak Agus, ini kan ya para pelaku sebenarnya, pelaku IKM atau UMKM pokoknya pebisnis begitu. Kalau saya ya cuma ngikut aja. Jadi sering membahas entah itu secara ya nyata-nyata begitu bahwa kalau di kita itu kan tidak lepas dari kondisi wisata, bahwa wisata di Kota Blitar ini harus bisa lebih ditingkatkan sehingga UMKM ini akan lebih maju lagi. Nah untuk itu kita pun juga memohon kepada kalian semuanya untuk lebih menggairahkan hal itu. Barangkali mungkin di sini ada pelaku wisata nanti bisa dikomunikasikan bagaimana supaya Kota Blitar ini jadi jujukan juga sebagai tujuan wisata. Selama ini yang istilahnya dituju hanya di kisaran Makam Bung Karno. Bagaimana kita bisa menciptakan lagi peluang-peluang wisata itu sehingga barangkali ada wisata sore atau malam supaya stasiun bagi wisatawan di sini itu lebih lama. Mungkin nanti pelaku dari penginapan, hotel dan sebagainya bisa memberikan gambaran tingkat okupansinya sejauh mana sehingga kedepannya kalau kaitan antara wisata dan UMKM kan sangat erat sekali. Tadi dari Mbak yang dari awal tadi bahkan sampai setelahnya mengusulkan suatu area untuk display ataupun istilahnya oleh-oleh ya, misalnya oleh-oleh atau bagaimana begitu yang intinya supaya nanti para wisatawan bisa masuk ke situ sehingga para pelaku UMKM itu bisa minimal menyajikan ataupun mendisplay hasil dari kinerjanya dan bisa dijual belikan di situ. Nah itu sebenarnya kita pun juga sudah berpikir yang gambaran awal mungkin nanti di beberapa titik ya sudah kita mulai dari dikasian itu di gedung kesenian pelosok Krep ya. Itu kemarin sudah dicoba untuk kasihan display untuk UMKM. Nanti teknisnya secara detail karena itu wilayahnya untuk bangunannya di dalam nama pariwisata, mungkin nanti yang membagi sistemnya adalah dari pariwisata. Kita juga mencoba untuk masih menganalisa ya, masih setelah-telah ibaratnya wilayah barat karena selain wisatawan itu banyak juga yang dari barat, jadi Tugu Perbatasan, utara, Pengkol, ke timur sampai ke Berutel ya. Itu kita mencoba ya kemarin adanya Taman Kehati. Kalau Taman Kehati yang dipakai Taman Kehati itu tidak boleh untuk bangunan banyak ya, itu hanya karena itu bagian dari wilayah hijau juga. Kita masih mencoba yang lainnya. Jadi mungkin di situ juga bisa memungkinkan untuk dibangun semacam tadi yang disampaikan Mbaknya dari yang tadi. Ini kan hanya sebagai sponsor atau tinggal ngedok aja nanti kalau pemerintahan bagaimana. Tentunya kami sangat terbuka, sangat mendukung apa yang program-program anggaran yang diminta yang memang untuk keperluan masyarakat secara luas. Dan alhamdulillah yang mungkin yang beberapa tahun belakang ini jalan di tempat, mungkin ya juga sudah paham ini
mungkin panjenengan yang akan hanya mewakili panjenengan di sini. Jadi jangan merasa yang disampaikan sangat dan sebagainya. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan, bahwa kalau nanti Pak Wali itu sudah memberikan semacam himbauan, nah itu pasti dianggap perintah, apalagi nanti perintah dan diperwalikan. Ini akan dahsyat buat panjenengan semua. Jadi kebijakan pemerintah sedangkan Pak Wali ini akan menentukan sekali apa itu untuk membuat panjenengan ini berkembang, lari, jalan di tempat, atau mati. Biasanya kan kalau yang di bawah ini kan layak itu layaknya tidak bermutu, naik biaya seperti itu yang di bawah. Nah ini yang itu yang perlu dipanjangkan semua, karena kalau itu sudah berbentuk asosiasi sebenarnya saling melindungi, saling merangkul. Mungkin dalam hal apa keperluan pemerintah kota, baik itu minuman, baik itu makanan, ini semua dari UMKM. Ini 80% atau berapa gitu ya. Kalau Bapak itu nanti sudah menghimbau seperti itu, apakah itu menginstruksikan baik itu air mineralnya, makanannya, camilannya dan sebagainya, ini pasti sangat membantu dan sangat signifikan buat UMKM di Kota Blitar. Tentunya ini juga harus didukung dengan profesional juga, baik mutu, pemasaran dan sebagainya, rasanya dan sebagainya. Syarat itu, dan nanti ini hanya sebagai, menurut saya ini adalah awalan acara seremonial yang selanjutnya nanti bisa langsung ditindaklanjuti secara garis bawahi dari yang disampaikan Pak Syahrul maupun Pak Agus. Pak Syahrul kan itu kalau malam hari ini saya melihat sudah agak bergeser di wilayah kabupaten Kanigoro. Coba kalau Pak Agus lihat di sana ya, malam hari jam 7 itu, mulai jam 7 di sana tuh ramai sekali kan. Nah, kita tentunya sebagai warga kota itu tidak rela kalau nanti kita membiarkan kondisi semacam ini, maka tidak menutup satu kemungkinan keramaian ini akan bergeser ke wilayah pinggiran-pinggiran, sedangkan kita yang di kota akan jadi kurang. Oleh karena itulah satu konsep yang saya pikirkan di depan, dan ini sudah kita rencanakan di tahun anggaran 2022. Kemudian dari anggota Dewan yang terhormat ini juga mengamini sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwa untuk yang di dalam kota, saya tahun 2022 ini sudah merencanakan membuat gebiar wilayah. Artinya gebiar wilayah ini bagaimana di dalam kota ini penerangan kita buat yang lebih semarak lagi. Ya, jadi settingnya mulai masuk di wilayah kota, Erlingga terutama ya. Ini akan kita pasang lampu hias kayak di Malioboro. Mulai masuk sampai ke dalam kota BGSD ke selatan, gedung DPR sini, kemudian ke barat sampai alun-alun. Kemudian Erlingga ke arah selatan juga demikian. Mulai perbatasan selatan masuk ke kota juga demikian. Kemudian juga satu penambahan wisata kuliner yang ada di sepanjang Jalan Merdeka. Karena apa? Ini untuk menahan supaya ada tamu-tamu yang di Kota Blitar ini, kalau dia di alun-alun itu tidak hanya sebatas melihat cemeti Samandiman yang ada di depan alun-alun itu, tapi bagaimana di sana ada wisata kuliner yang bisa menahan kepada pendatang itu lebih lama lagi. Ini insya Allah, karena kita sudah dilengkapi dengan wisata religi yang ada di Masjid Ar-Rahman,
numpang Mayangkara itu, tidak apa-apa. Kita akan tinggal menikmati dampaknya, karena masjidnya sekarang sudah dibangun sedemikian bagus dan sekarang juga dalam perbaikan. Kemudian ada satu penambahan objek wisata kebangsaan, yaitu Museum Supriyadi, yang sampai saat ini terus kita bangun, kita komunikasi dengan pemerintah yang ada di pusat, termasuk dari alumni SMA 1, pengusaha-pengusaha kita yang sukses di Jakarta. Ini terus kita bangun, sehingga harapan kita nanti ke depan Kota Blitar ini betul-betul ada nuansa baru dibanding dengan yang selama ini. Karena kita nggak bisa hanya tinggal diam menikmati sesuatu yang sudah ada. Kita akan disapu sama kabupaten nanti kalau kita hanya berdiam, berpuas diri dengan kondisi yang ada. Oleh karena itulah, ya saya juga mohon doa restu dan dukungan dari anggota Dewan yang terhormat. Saya yakin dampak dari ini nanti tentunya juga akan menghidupi kepada IKM dan UMKM, sehingga usaha-usaha yang dilakukan, apakah itu menyangkut kuliner atau menyangkut pengembangan pariwisata, maka di Kota Blitar ini akan ada nuansa yang baru, sehingga akan semakin maju lagi. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak, lanjut. Ada tambahan? Sudah. Ini peluang dan tantangan apa yang disampaikan Pak Wali tadi. Kita tidak boleh berdiam diri. Apalagi kalau ada himbauan ya, Pak Wali menghimbau nanti yang hajatan itu oleh-olehnya atau souvenirnya itu produk dari Kota Blitar sendiri. Oh gitu ya. Selamat pagi, semoga semua sehat selalu. Amin. Ini penambahan dari kami Pak, dari wakil masyarakat, juga menangkap apa yang diutarakan oleh Asumi ya, sama Aud tadi. Jadi saya menangkap adanya wadah untuk pemberian ruang ruang hasil karya-karya mereka untuk dipasarkan ke masyarakat. Jadi menurut saya pernah melihat di Kabupaten Kediri. Mungkin kalau sini saya lihat belum ada wadah di setiap toko modern itu difasilitasi untuk UMKM tersebut, bahwasanya telah tersedianya produksi masyarakat yang disediakan di toko modern tersebut dan dilabel oleh pemerintah setempat. Kalau ada tambahan bisa langsung sampaikan ke Pak Kadis, kalau jadi ke Pak Hakim, Pak Wisata ini kepala dinas yang baru nih Pak. Karena ini banyak kepala dinas baru Pak. Salam dari yang KPT ini juga baru Pak. Pak Heru yang korporasi juga Pak Suyoto baru. Insyaallah ini tenaga muda, Insyaallah apa yang dari Pak Wali tidak hanya biasa, tapi luar biasa. Ini bisa terwujud. Tapi tentunya butuh bantuan dan dukungan masukan dari Bapak Ibu semuanya, karena kita manusia biasa pasti banyak kekurangan. Oke, saya kira itu. Dan terima kasih pada Pak Jokowi yang jadi menerapkan PPKM level 3. Dan kemarin Pak Kadis, Pak Wisata dan Pak Heru ngotot kalau pariwisata di Makassar terbuka ini, ya alhamdulillah, dan tetap juga aman dan ada masalah. Mudah-mudahan kita itu kan hanya lalu sampai Purworejo. Jadi yang lain terbuka dan mudah-mudahan pemerintah juga akan tuntas dengan ini ekonomi dan meningkat dan pandemi juga Omikron bisa terkendali Pak. Mudah-mudahan. Amin. Tidak sedih Pak, kosong terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, tepuk tangan untuk para narasumber yang di depan. Narasumber yang langka yang hari ini meluangkan waktu untuk penjenengan.